Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar meskipun kalian belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tentang gerak, melanjutkan materi yang kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari gerak. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai yaitu mendefinisikan pengertian gerak, membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait, menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait, membedakan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dan GLBB dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Sekarang kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Kita lanjut. Kita akan mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Nah, kalian perhatikan di sini. Ada seekor kupu-kupu yang terbang menuju ke arah utara atau ke atas. Kemudian berbelok ke kanan. Ketika kupu-kupu bergerak ke atas, kupu-kupu menempuh jarak 6 meter. Kemudian bergerak ke kanan menempuh jarak 8 meter. Nah, kalau ditanyakan berapa jarak serta perpindahannya, maka jarak yang ditempuh adalah 8 ditambah 6 atau 6 ditambah 8 sama dengan 14 meter. Untuk perpindahannya berarti kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 meter. Jadi untuk jarak itu dihitung jarak yang ditempuh seluruhnya. Berarti di sini lintasannya yang berwarna kuning. Kemudian untuk perpindahannya di sini adalah kedudukan akhir atau posisi akhir dan posisi awal. Jadi yang dibuat acuan adalah posisi akhir dengan posisi awal. Di sini digambarkan dengan lintasan yang berwarna merah. Jarak merupakan besaran skalar. Perpindahan besaran vektor. Sekarang perhatikan untuk contoh berikutnya, yaitu bola. Kita perhatikan bola ini. Apa yang kalian perhatikan?
Ya, betul. Untuk jarak yang ditempuh oleh bola, ini lintasannya yang berwarna hijau. Kemudian perpindahan bola, ini lintasan yang berwarna biru. Sudah bisa membedakan antara jarak dan perpindahan? Mudah bukan? Nah, contoh berikutnya. Di sini ada pergerakan dari titik A menuju ke titik B, kemudian ke titik C. Ibu ulangi lagi. Ada pergerakan dari titik A melewati titik O menuju ke B dan kembali lagi ke titik C. Jarak yang ditempuh adalah 5 ditambah 5 ditambah 6, hasilnya sama dengan 16. Kemudian perpindahannya, karena tadi diawali atau posisi awal dari negatif 5, kemudian posisi akhir atau kedudukan akhir ada di min 1, sehingga perpindahannya sama dengan 4. Begitu juga dengan contoh di bawah ini. Berapa jaraknya? Berapa perpindahannya? Bagaimana? Sudah paham? Satu lagi contohnya. Berapa jarak yang ditempuh? Dan berapa perpindahannya? Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau kita sudah paham tentang jarak dan perpindahan, kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini merupakan bagian dari gerak lurus. Jadi, gerak lurus dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau biasa kita menyebutkan GLB. Dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita perhatikan di sini ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan V, menempuh jarak X atau sama dengan S. Dengan waktu tempuhnya adalah T. Sehingga untuk jarak yang ditempuh bisa kita hitung menggunakan rumus X sama dengan V kali T. Atau V sama dengan S per T. Ini adalah kecepatan sesaat. Kemudian ketika nanti kita akan mencari waktu tempuh, T sama dengan S per V. Kita perhatikan lagi di sini, sebuah mobil akan bergerak dengan kecepatan V. Mobil berhenti dan akan bergerak lagi dengan kecepatan V. Jarak awal yang ditempuh X1 dengan waktu tempuhnya adalah T1. Kemudian jarak tempuh berikutnya yaitu X2 dan waktu tempuhnya adalah T2.
Berapakah kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh mobil? Kecepatan rata-rata bisa dihitung dari V rata-rata sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1, atau V rata-rata sama dengan delta X dibagi delta T. Untuk grafik GLB, atau grafik gerak lurus beraturan, bisa kita lihat di bawah ini. Bagaimana, sudah paham? Nah, kita perhatikan di sini. Ketika mobil ini berjalan dengan kecepatan tetap, grafiknya ada di bawah ini. Bagaimana, sudah paham dengan konsep gerak lurus beraturan? Kalau sudah, kita akan berlatih mengerjakan contoh soal untuk gerak lurus beraturan. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan yang pertama, jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Jangan lupa ketika kalian mengerjakan, tuliskan lengkap, diketahui, ditanyakan, dan jawab. Itu akan mempermudah kalian dalam menjawab soal-soal. Diketahui di sini V sama dengan 15 meter per sekon. Ditanyakan S ketika T sama dengan 4 sekon dan S ketika T sama dengan 5 sekon. Kemudian yang B, ditanyakan waktu ketika jarak sama dengan 3 km atau 3000 meter. Bagaimana untuk menjawabnya? Sudah hafal kan tadi rumusnya? Untuk yang A, karena yang ditanyakan adalah S, untuk T sama dengan 4 sekon, kita masukkan S sama dengan V kali T dengan T sama dengan 4. Sehingga hasilnya sama dengan 60 meter. Kemudian untuk T sama dengan 5 sekon, S-nya sama dengan V kali T, di mana T kita masukkan 5 sekon. Hasilnya sama dengan 75 meter. Untuk soal yang B, ditanyakan adalah waktu yang diperlukan, maka kita menggunakan rumusnya T sama dengan S per V, sama dengan 3000 dibagi 15, dan hasilnya adalah 200 sekon. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas untuk pelajaran kali ini? Mudah-mudahan kalian sudah paham dengan materi gerak lurus beraturan. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi nanti pada jadwal yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.